sujud menyembah padamu. Ku serahkan seluruh hidupku sebagai persembahan. Shalom. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dahsyat dan ajaib buat setiap kita semua yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Hari ini, puji Tuhan, kita akan mengikuti KKR Misi Gereja Utusan Pantai Kosta untuk wilayah 11. Nah, wilayah 11 ini meliputi Kota Biak dan Timika di Papua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan, ingin menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dari Biak dan Timika. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menikmati berkat-berkat ilahi melalui KKR Misi untuk wilayah Papua, Biak, dan Timika. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Suatu hari nanti. Shalom, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Kita akan menyembah Tuhan Allah kita. Kita akan tinggikan Dia. Kita akan mengagungkan Dia. Ibadah yang kami lakukan di hari ini terjadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Lagu ini sekali lagi sebagai ungkapan doa kita. Haleluya. Katakan, belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku, diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus.
Tuhan. Haleluya. Katakan ada lagi. ada lagi Kasih seperti ini. kasih seperti ini, Sanggup mengubahkan. sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Selain kasih-Mu, oh Yesus. Yesus. Amin. Haleluya. Kau ku kagumi Tuhan. Kagumi dalam hati, Kasih-Mu kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kini ku akui Tuhan. akui kasih-Mu tiada Lebih lagi kau ku kagumi. kagumi Amin. dalam hati, Katakan kasih-Mu kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Tuhan. Sampai kini Ku akui akui kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Dalam hati kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Dari Kabupaten Biak Numfor, kami siap untuk memuji Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini. bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi. Mari kita semua Umat pilihan Allah. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Bangsa ini, mari maju umat pemenang. Haleluya. Bukan bagi Nyatakan kemuliaannya. dan kemuliaan, Bukan bagi. nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Raja. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua Amin. umat pilihan Allah, dengar panggilan Haleluya. untuk menggenapi
waktunya. Kita berdiri bagi bangsa ini. Amin. Mari maju. Umat pemenang. Sama-sama. Tuaga. Amin. Nyatakan kemuliaan. Bukan bagi. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan lagi. bukan lagi. Amin. Nyatakan. Nyatakan kemuliaan. Bukan bagi Tuhan. Nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut. Haleluya, ini kami Tuhan. Yesus Kristus. Raja segala raja. Dialah Bukan lagi. bukan lagi. Nyatakan kemuliaan. Amin Tuhan. Bukan bagi. Nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan Allah kita. Amin. Saya yakin kita punya visi untuk bangsa kita. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama. Ku punya visi untuk bangsa ini. Amin. Katakan. Ku punya mimpi Untuk negeriku. untuk negeriku. Satukan hati Haleluya. Jangan berdoa. berdoa Oleh iman. oleh iman kita negeriku. Sama-sama. Sekali lagi. Ku punya visi. Punya visi untuk bangsa ini. Amin. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berteru. Berteru menyembahmu. Amin. Setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Ku punya visi Untuk bangsa ini. untuk bangsa ini. Amin. Sama-sama. Ku punya mimpi Untuk negeriku. untuk negeriku. Satukan hati Dan berdoa. dan berdoa Oleh iman. oleh iman bangkitlah negeriku. Amin. Setiap lutut bertelut. Berteru menyembahmu. Haleluya. Semua lidah kan mengaku Tuhan. Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Haleluya. Hitam kuning keriting rambut, aku baru
Aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Semuanya menari untuk Tuhan. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Amin. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Berlari di atas tanah dan negeriku, pegang panji raja. Sekali lagi, hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. berlari di atas tanah dan negeriku, pegang panji raja. Oh Papua, bangkitlah, kibarkan panji raja. beritahu dunia. Dunia Yesus Raja atas Papua. Sekali lagi, semangat. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Haleluya. Hitam kulitku, keriting rambutku, aku anak Papua. Berlari Di atas tanah dan negeriku, pegang panji raja. panji raja. Sama-sama. Haleluya. Oh Papua, bangkitlah, kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas Papua. Oh Papua. Haleluya. Oh Papua, bangkitlah, kibarkan panji raja. Beritahu dunia Yesus Raja atas Papua. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, hilang gemilang. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, hilang gemilang. Orang Papua. Orang Papua, Hey. apa yang kau Amin. pikir kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Di timur. Sama-sama. Di timur, Di barat. di barat, Amin. Utara utara, dan selatan. selatan. Sama-sama ke timur. Di timur, Di barat. di barat, Utara utara, dan selatan. Terdengar. terdengar pujian bagi Yesus Tuhan selamanya. Oke, lebih semangat lagi. Haleluya. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, hilang gemilang. Sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, hilang gemilang. Katakan, orang biak. Orang biak. Hey! Apa yang kau pikir kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Oke, ke timur. Di timur, Amin. Barat. di barat, Haleluya. Utara. utara, Amin. dan selatan. Kita ke timur. Ke timur, Di barat. di barat, Amin. Utara. utara,
Kami akan mendengarkan Kau berbicara bagi kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Hatiku takkan Menunggumu. menunggumu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau. Hanya Engkau Amin. Pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagimu. Isi hati kami Tuhan. Hatiku Kau tahu. Dan bawaku. Dan bawaku Haleluya Tuhan. Lebih dekat lagi. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hati kami. Haleluya. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan. Hatiku Kau tahu. Dan bawaku. Dan bawaku Untuk lebih dekat lagi Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. 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 Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap saat Engkau dapati hati kami. Engkau mendapati semua kehidupan kami. Tetap tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan anugerah-Mu. Sampai hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Puji-pujian kami telah persembahkan di hadapan Engkau. Persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Jatuh dalam hati tanah kami yang subur. Dia bisa bertumbuh, bisa berbuah. Dan buah itu dinikmati begitu banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom,
Seluruh umat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Sesuatu yang luar biasa di hari ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya dalam kehidupan saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan di saat ini terambil dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Matius 28 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat ini sangat sederhana. Dia berkata, Yesus mendekati saya dan saudara dan berkata, "Kepadaku," kepada Yesus, iya, telah diberikan, iya, segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat yang ke-19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama renungkan. Kebenaran yang sangat luar biasa, Matius 28 ayat yang ke-18, 19 dan yang ke-20. Kita percaya ini firman Tuhan yang diperintahkan, yang diucapkan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Kita tahu bersama ketika seseorang hendak pergi meninggalkan kita, terkadang orang itu meninggalkan sebuah pesan yang kita kenal dengan wasiat atau nasihat terakhir. Ayat ini, firman ini merupakan perintah Yesus yang ia tinggalkan bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara. Nah, di akhir pelayanan Kristus di muka bumi, Matius 28 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Kalau ia memberikan segala kuasa buat saya dan saudara, maka kita tidak perlu untuk khawatir. Dia memberikan kuasa kepada saya dan saudara untuk melanjutkan misi besar Bapa di sorga yang dikerjakan oleh Yesus selama ia ada di muka bumi ini. Nah, ketika misi besar daripada Allah Bapa memberikan kepada Yesus anaknya, ia mengutus anaknya datang bagi saya dan saudara. Misi besar itu apa? Maka misi besar itu ia berikan kepada Yesus dan ia percayakan kepada saya dan saudara. Maka ayat berikutnya dia berkata, "Karena itu pergilah." Karena itu pergilah. Ini perintah bagi saya dan saudara dari Sang Pemilik sorga dan bumi. Legitimasi yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Ia berkata, "Pergilah." Setelah ia memberikan kuasa kepada saya dan saudara, ia menyatakan dalam firman-Nya, dalam kebenarannya hari ini, "Pergilah." Amin. Pergilah. Kata pergilah ini adalah sebuah perintah. Perintah bagi saya dan saudara, Sang Pemilik sorga dan bumi. Kalau dia Allah, kalau dia Yesus, Sang Pemilik sorga dan bumi, memerintah saya dan saudara untuk pergi, maka tidak ada alasan, tidak
tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak melaksanakan perintah ini. Pergilah. Ini kata kerja, ini perintah. Pergilah. Maka saya dan saudara, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, yang hari ini, seluruh umat Tuhan hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenan Tuhan bagi saya dan saudara. Kata pergilah, ini perintah untuk saya dan saudara keluar. Untuk kita pergi menyatakan kasih Tuhan. Untuk kita keluar, pergi menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Sekalipun dia sudah pergi, Matius berkata dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah untuk menyatakan kemuliaannya. Gereja Tuhan hari ini harus pergi. Mengapa kita harus pergi? Kenapa saya dan saudara harus pergi? Engkau harus pergi untuk menyatakan. Karena Yesus telah terangkat ke sorga, ia telah naik ke sorga. Ia memberikan legitimasi kepada saya dan saudara. Untuk saya dan saudara pergi menyampaikan kabar sukacita. Amin. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ternyata ada satu misi besar yang Bapa di sorga kehendaki dalam diri saya dan saudara. Misi besar itu apa? Setelah ia memerintahkan kepada saya dan saudara untuk kita pergi, akhir-akhir ini ada begitu banyak gereja Tuhan yang akhir-akhir ini terlalu vakum tinggal dalam gereja. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang hari ini pelayanannya stuck, tinggal dalam gereja, tinggal dalam rumah, tinggal dalam bangunan, tinggal dalam situasi kenyamanan. Ayo hari ini, mari kita pergi untuk menyatakan Injil Kristus. Amin. Nyatakanlah Injil Kristus itu. Kalau kita nggak pergi, nggak mungkin. Nyatakanlah kebesaran Tuhan itu dalam pelayanan kita. Bukan cuma dalam pelayanan gedung gereja. Bukan cuma dalam pelayanan rumah tangga kita. Bukan cuma dalam pelayanan sesama kita orang percaya. Bukan. Tuhan bilang kita pergi. Akhir-akhir ini api penginjilan semakin. Ayo hari ini bangkitkan, kembalikan surat wasiat dari Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Apa surat wasiatnya? Pergilah. Nyatakanlah kebenaran, nyatakan Injil Kristus bagi siapapun. Alkitab menyatakan dan memerintahkan bagi seluruh bangsa. Maka nyatakanlah Injil Kristus itu bagi saya dan saudara, bagi keluarga kita, bagi orang yang belum mengenal Kristus. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kita, dalam aktivitas dan perbuatan kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, nyatakanlah kemuliaan itu. Supaya kehendak Bapa di sorga. Ini perintah untuk ke seluruh bumi. Pergi ke seluruh bangsa. Pergi ke tetangga kita. Pergi kepada semua orang. Maka penginjilan yang sangat luar biasa itu ada dalam dunia kerja, di mana Bapak Ibu beraktivitas setiap hari. Kita di gereja kadang satu minggu cuma berjumpa 3-4 kali, akan mungkin bahkan 1 kali 1 minggu, dan cuma bisa dihitung berapa jam kita berada dalam rumah Tuhan. Tapi firman ini datang kepada saya dan saudara untuk kita pergi. Misi Tuhan untuk kita pergi. Apa tujuan Tuhan menyuruh saya dan saudara untuk pergi? Karena itu pergilah,
Sebab jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Ini tugas besar untuk kita menjadikan seluruh bangsa, siapapun yang ada di muka bumi ini, untuk menjadi murid Kristus. Mengapa dia harus menjadi murid Kristus? Supaya bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang berkarakter Kristus. Kalau kita semua memuridkan orang, kalau kita semua mengajarkan tentang hal kebenaran, siapa Yesus, siapa dia, maka bumi ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang berkarakter Kristus. Coba bayangkan, kalau orang-orang semua berkarakter Kristus dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan rumah tangga, dalam pelayanan pekerjaan kita di kantor-kantor swasta, di pemerintah, dalam dunia politik, dalam dunia bisnis. Kalau kita nyatakan kebesaran Tuhan, apa yang terjadi? Saya percaya ketika kebesaran Tuhan dinyatakan dalam dunia kerja, setiap hari kita itu berjumpa dengan orang dalam dunia kerja. Ayo nyatakan Injil kebesaran Tuhan, muridkanlah setiap orang, muridkanlah setiap siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Iya. Maka saya percaya bumi akan dihuni oleh orang-orang yang penuh dengan kebenaran Kristus. Jadi, kalau Kristus dinyatakan setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara, dan kita memuridkan setiap orang untuk mengenal Kristus, maka apa yang terjadi? Kalau semua orang kita muridkan, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan pergi menyatakan bahwa bukan mengkristenkan orang, tetapi memuridkan orang. Saya ulang kalimat ini. Perintah Yesus, dia menyuruh saya dan saudara untuk pergi bukan mengkristenkan orang, bukan mengagamakan orang menjadi agama Kristen, tetapi memuridkan orang. Amin. Nah, kita bersyukur salah satu keyakinan dan kepercayaan yang ada di muka bumi ini, iman kepada Yesus mengajarkan tentang guru dan murid. Bapa di sorga kita panggil guru, dan kita pengikutnya disebut murid. Untuk itu kalau kita sudah menerima anugerah karya keselamatan ini, jadilah murid yang baik. Setelah kita jadi murid yang baik, Alkitab berkata dalam ayat 20, dan ajarlah mereka. Amin. Setelah kita jadi murid, jangan kita cuma jadi murid, naik pangkat jadi guru. Untuk apa? Ayat ini jelas sekali, ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, iman kekristenan pengiringan kita terhadap Kristus harus naik kelas. Jangan kita jadi murid terus, harus naik jadi guru. Setelah kita dimuridkan oleh Kristus, Kristus berkata, pergilah, jadilah pengajar Injil. Jadilah pendidik Injil bagi siapa saja. Nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan sorga itu dalam dunia ini. Untuk itu dia berkata muridkanlah. Nah, kalau dia berkata pergi, muridkanlah dan ajarlah, berarti kita naik status dari murid menjadi pengajar dan guru. Mari kita berdoa, semoga ada begitu banyak orang yang memiliki hati untuk menjadi pengajar-pengajar Injil akhir-akhir ini. Mari kita berdoa untuk semua anak-anak kita hari-hari ini. Untuk semua para hamba-hamba Tuhan. Hari ini banyak juga para hamba-hamba Tuhan, para pelayan
tidak lagi memiliki hati untuk mengajar, tidak lagi memiliki hati untuk mendidik, tidak lagi memiliki hati untuk mengajarkan tentang hal-hal kebenaran kerajaan surga. Nih, Yohanes 12 ayat 26 ngomong begini, barang siapa melayani aku, maka ia akan dihormati Bapa. Amin. Barang siapa melayani aku. Jangan pernah merasa kecil ketika engkau melayani Tuhan. Baik pelayanan engkau dalam rumah Tuhan di gereja, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai singers, sebagai diaken, sebagai kostor, apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jangan engkau pernah merasa berkecil hati. Sebab Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, melayani Bapa di sorga, melayani Kristus, ia akan dihormati Bapa. Jangan engkau pernah malu untuk menyatakan Kristus dalam dunia, di mana engkau Tuhan izinkan, baik sebagai pegawai, baik sebagai nelayan, baik sebagai petani, sebagai pegawai swasta, apapun yang hari ini Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, dalam bertanggung jawab menjalankan misi Tuhan, jangan engkau pernah malu. Ingat, Bapa di sorga menghormati saya dan saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, atas kebenaran firman ini. Biak numpor kita berdoa untuk Biak numpor penuh dengan kemuliaan Tuhan. Untuk Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Milikilah hati untuk mengajarkan hal-hal sorga bagi siapa saja. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan mengurapi saya dan saudara. Tuhan memenuhi damai sejahtera dan sukacita dan shalom Allah dalam setiap perbuatan, pelayanan, pekerjaan dan rumah tangga kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di hari ini. batinku, ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu.
bukan sempurna yang kau rindukan. Ku tak berpura-pura, ku tanggalkan pembelaanku. Ku lepaskan setiap topengku ketika ku datang apa adanya. Kan ku lihat kau apa adanya. Di sanalah ku terima anugerah, aku diterima. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kasih Tuhan menjangkau Bapak Ibu. Baik yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Eropa, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya akan baca satu ayat. Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ibarat permainan sepak bola, saya ini pemain cadangan, saya ini pemain pengganti, bukan pemain inti. Pemain pengganti itu biasanya kualitasnya di bawah pemain inti. Tetapi sang pelatih punya perhitungan kapan pemain pengganti bisa dimasukkan menjadi pemain inti. Jika pemain inti tidak bisa menyerap, tidak bisa mengartikan pola permainan yang mau diterapkan oleh sang pelatih, jika pemain inti cenderung main sendiri sehingga membuat timnya tidak maksimal, tidak solid, maka pelatih bisa memasukkan pemain pengganti untuk menjadi pemain inti, sehingga pemain inti yang dianggap tidak maksimal dan bahkan cenderung salah, dia akan dikeluarkan. Israel itu sama, dalam rancangan keselamatan pada bangsa-bangsa yang lain. Israel itu pemain inti, dipilih Tuhan agar lewat bangsa ini, bangsa-bangsa yang lain memperoleh keselamatan. Lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain melihat ada Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel itu pemain inti dalam rancangan keselamatan bagi manusia di luar orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Namun bangsa Israel terlalu sombong. Mereka terlalu bangga mendapat julukan bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, keturunan Bapa Abraham, Bapa orang percaya. Mereka terlalu sombong karena mereka merasa hanya mereka yang memiliki janji-janji Tuhan. Kesombongan mereka, ketidaktaatan mereka bukannya membuat pintu masuk keselamatan buat bangsa-bangsa lain, tapi justru menutup bangsa-bangsa untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka selalu menganggap diri mereka lah yang paling spesial di mata Tuhan. Sementara Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa. Akhirnya bangsa Israel tersandung. Mereka tidak bisa menjadi saksi buat bangsa-bangsa yang lain akan Tuhan dan Allah yang mereka punya, mereka semua. Kegagalan bangsa Israel membuat bangsa-bangsa yang lain yang awalnya hanya pemain cadangan,
pemain pengganti. Akhirnya mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada bangsa-bangsa yang lain. Hati Tuhan tertuju pada bangsa-bangsa yang lain. Untuk sementara bangsa Israel dikesampingkan Tuhan. Nah, saudaraku, beruntunglah saudara dan saya yang secara lahiriah bukan bangsa Israel secara fisik, bukan keturunan orang-orang Yahudi. Karena Israel tersandung gagal untuk menerjemahkan maunya Tuhan. Maka kita yang bukan menjadi bangsa utama dalam hal keselamatan, akhirnya mendapatkan anugerah keselamatan. Karena kejatuhan dan kegagalan bangsa Israel. Karena kegagalan bangsa Israel, kita yang bangsa bukan orang Yahudi secara khusus, secara fisik, secara lahiriah, kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Siapapun saudara. Sekarang saudara bukan pemain pengganti lagi. Sekarang saudara dan saya bukan pemain cadangan lagi. Saudara dan saya adalah pemain inti dalam rancangan keselamatan yang Tuhan siapkan buat dunia ini. Saudara menjadi tangannya Tuhan, saudara menjadi kakinya Tuhan, saudara menjadi matanya Tuhan, saudara menjadi mulutnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, saudaraku, Paulus berkata, kita ini seperti cabang yang dicangkokkan. Kita ini seperti ranting liar yang dicangkokkan. Sehingga kita mendapatkan anugerah dari akar. Paulus mengingatkan pada kita, kalau bangsa Israel, bangsa kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan saja bisa dikesampingkan Tuhan. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tidak taat seperti bangsa Israel. Dengan mudah Tuhan akan kesampingkan kita. Jangan bangga kalau sudah jadi orang Kristen, tapi tidak bisa memberi dampak buat orang lain. Jangan bangga sudah mempunyai sebutan umat pilihan Tuhan, tetapi sudah tidak bisa mewarnai kehidupan lingkungan saudara dengan apa yang Tuhan mau. Saudara dan saya ini seperti cabang liar atau ranting liar yang dicangkokkan. Hanya karena anugerah saja ranting liar itu bisa hidup. Hanya karena anugerah saja ranting atau cabang liar itu bisa tumbuh. Kalau Israel saja bisa dikesampingkan Tuhan, apalagi saudara dan saya, tidak ada tempat untuk kesombongan buat kita. Semuanya hanya karena anugerah. Semuanya hanya karena anugerah saja. Sekarang saudara dan saya bukan pemain cadangan lagi, bukan pemain pengganti lagi. Sekarang saudara dan saya adalah pemain inti dalam proyek keselamatan yang Tuhan sedang rancangkan di muka bumi ini. Bekerjalah selagi hari masih siang. Pakailah aku Tuhan selama aku masih kuat. Dan ketika sudah waktunya, aku menjadi berkat buat orang lain. Diberkatilah saudara. Saudara bukan pemain cadangan lagi, tapi sudah pemain inti dalam rancangan keselamatan untuk manusia di muka bumi. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan melawat kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan ibadah KKR Misi pada hari ini. Saya yakin, saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan berkumandang kepada setiap kita semua dimanapun kita berada, Tuhan melawat kita, dan Tuhan juga melawat Papua, melawat Biak dan Timika. Puji Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk dapat memberi persembahan mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan misi gereja kita, sinode gereja kita. Oleh sebab itu sudah tersedia di hadapan Bapak Ibu Saudara rekening-rekening yang saudara bisa transfer ke rekening itu sebagai tanda persembahan kita, sebagai tanda dukungan kita untuk pekerjaan misi, untuk penjangkauan jiwa, untuk pemenangan jiwa, untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia. Puji Tuhan, diberikan kesempatan buat kita semuanya untuk dapat memberikan persembahan. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah KKR Misi wilayah yang ke-11 ini
Dan kita yakin, kita percaya terus bahwa karya Tuhan akan semakin dahsyat atas gereja kita. Mari saya undang kita semuanya untuk kita bangkit berdiri dan kita akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan melalui doa kita pada hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami sudah mengikuti ibadah KKR Misi untuk wilayah 11 Tuhan. Kami yakin, kami percaya sebagaimana firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami rindukan ada banyak jiwa yang boleh dilawat oleh Tuhan. Kami bersyukur buat para hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan, yang Engkau Tuhan tempatkan di wilayah ini ya Tuhan, di Timika, di Papua ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau sedang berkarya dahsyat atas hamba-hamba-Mu di sana. Oleh sebab itu kami berdoa, mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan yang ada di sana ya Tuhan, di wilayah 11 ini. Tuhan Yesus yang terus memberkati. Kami sudah bisa menyaksikan bagaimana pos-pos misi yang mereka sedang lakukan, pelayanan-pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa di daerah-daerah di sekitar. Kami berdoa, mendukung dalam doa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memakai hamba-Mu, Tuhan yang memakai gereja-Mu untuk dapat boleh terus memberitakan Injil-Mu atas tanah Papua ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat akan ada banyak gereja-gereja Tuhan, GOP baru yang akan berdiri ya Tuhan. Akan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani di sana. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Terus kami dukung dalam doa. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, perlengkapi mereka dengan kekuatan ilahi, perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu di wilayah ini Tuhan boleh terus dipakai Tuhan, dan nama-Mu saja diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan sampai dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami yakin, kami percaya boleh diberkati oleh Tuhan. Terus kondisi bangsa dan negara kami tidak henti-hentinya, kami terus berdoa memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong dan campur tangan, Engkau yang mengurapi dan Engkau yang memimpin pemimpin kami dari yang di pusat sampai dengan yang di daerah ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan campur tangan membawa mereka melakukan tugas yang tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Dan kami akan akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau